Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di channel Kristenku Inspiratif. Dan kali ini kita bersama kembali dengan Bapak Pendeta Daud Tony, di mana Pak Tony berbicara tentang kasus yang sedang viral ini, yang sebenarnya ini kasus lama, kasus nah itu di sensor karena takut yang nggak boleh oleh YouTube. Dan kasus ini udah 6 tahun ya, dimana kasus ini viral lagi karena dibuatkan film, yaitu kasus Vina sebelum 7 hari. Dan kasus Vina Cirebon ini, menurut analisa Pak Daud Tony dan menurut penglihatan dari Pak Daud Tony, dimana kasus ini kenapa belum selesai dan kenapa sampai lama sekali selama 6 tahun belum ketangkep juga pelakunya, karena ada sesuatu. Dan sesuatu ini Pak Daud Tony tidak berbicara terang-terangan, tapi di sini kita tahu bahwa ada sesuatu yang mengganjal. Dan Pak Daud Tony secara persona memberitahu atau memberi kode supaya kita paham dari kasus ini. Dan mungkin langsung saja sebelum kita ke pembicaraannya atau bersama Bapak Pendeta Daud Tony, saya ingin membacakan dulu satu renungan firman Tuhan untuk sebentar saja. Firman-Nya ada di Mazmur 54 ayat 4, di mana firman itu berbunyi, "Waktu aku merasa takut, aku percaya kepadamu. Aku pun yang membuat kita takut." Apapun maksudnya, salah ngomong. Apapun yang membuat kita takut, percaya dan berserahlah kepada Tuhan sumber penghiburan kita. Dan itu dia satu renungan firman Tuhan. Dan sekali lagi kita langsung saja simak videonya bersama Bapak Pendeta Daud Tony. Mari kita simak videonya. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud, puji Tuhan, haleluya. Nah, Mas, Ya Pak Daud. mau bertanya apa? Ya Pak Daud, di hari-hari ini, saat ini di tengah-tengah keadaan yang nggak stabil, keadaan yang nggak menentu, Pak Daud mau menyampaikan sesuatu, mungkin menguatkan kembali Thomas, jemaat. Ada satu hal perlu Thomas tahu. Iya Pak Daud. Sekarang kan baru ribut di media sosial tentang Cirebon, Apa tuh Pak ributnya Pak Daud? tentang pembunuhan toh, sampai ribut di media sosial, Betul Pak pro Daud. dan kontra, betul? Ya. Perlu Thomas tahu, Iya Pak Daud. polisi pada waktu menetapkan tersangka itu pasti sudah ada bukti-bukti. Ya. Pertama, bukti petunjuk. Bukti petunjuk. Nah, setelah itu keterangan saksi. Keterangan saksi. Ketiga, alat bukti. Alat bukti. Jadi polisi sudah pasti menemukan alat bukti, keterangan saksi Pak Daud ya. Walaupun itu sudah 8 tahun dan banyak sekali alibi-alibi Betul. dan cipta opini, tapi yang jelas kalau sudah ada namanya di publik, polisi dan penegak hukum pada waktu memproses itu lebih hati-hati. Betul Pak Daud. Dan pasti akan ada namanya bukti petunjuk. Ada bukti petunjuk, ada saksi ya Pak Daud ya. Keterangan saksi. Ada keterangan Dan saksi. saksi kunci biasanya dirahasiakan dulu. Oh, oke Pak Daud. Untuk memperkuat alat bukti. Yes Pak Daud. Nah, walaupun orang beralibi, cipta opini, Yes. cipta kondisi, Yes. nah, tetap nanti hukum akan ditegakkan. Betul Pak Daud. Ini pendapat saya. Iya Pak Daud, sepakat Pak Daud. Karena saya kan pernah
memberi pengarahan, pengajaran Ya. di Akademi Ya. Kepolisian di Semarang. Yes. Jadi tahu-tahu dikit lah. Ya. Bukan tahu dikit Pak, Jadi, sudah pengalaman dua dekade. Pasti ada bukti petunjuk. Bukti petunjuk, keterangan saksi, dan ada ahli ya Pak, ahli yang menjelaskan kondisinya. Tapi yang jelas saksi kunci Saksi kunci ada itu yang pasti dirahasiakan. dirahasiakan. Ya. Dan alat bukti, Alat bukti dan keterangan saksi. nah itu nanti pasti akan dibuka. Akan dibuka Pak Daud ya. Jadi biarlah penegak hukum menegakkan keadilan. Betul Pak Daud. Jadi ingat, Ya Pak Daud, saya ingat. sebenarnya masyarakat kan banyak nyorot polisi, betul? Polisi, betul. Harusnya kalau hukum bukan hanya polisi, Ya. tapi kejaksaan. Oh, begitu Pak Daud ya. Karena jaksa itu adalah yang membawa ke pengadilan. Nah, jadi kalau kita perhatikan kan semua banyak tertuju masyarakat kalau penegakan hukum itu polisi. Ya. Nah, tetapi yang membawa ke pengadilan penuntut umum itu jaksa. Ya. Nah, kalau polisi mengumpulkan berkas, alat bukti, penyelidikan, penyidikan. Ya. Nah, baru ditetapkan tersangka. Tersangka. Jadi belum berhenti sampai di situ. Baru dilanjutkan di kejaksaan. Yes. Di kejaksaan itu pun masih diperiksa alat bukti, berkas, keterangan saksi, Ya. itu di kejaksaan. Oh. Nah, jadi sebenarnya inti yang terpenting itu pengadilan itu di mana? Pengadilan. Oh, oke. Dan berperan hakim Hakim dan jaksa. dan jaksa. Yang memutuskan hakim, Hakim, yang menuntut jaksa. jaksa. Gimana menurut Thomas? Luar biasa Pak Daud. Nah, sekarang menurut analisa pribadi Pak Daud, kasus Vina itu gimana Pak Daud? Tuhan Yesus. Apa yang Pak Daud bisa gambarkan menurut pandangan Pak Daud? Kalau sebenarnya kasus pembunuhan itu bukan hanya di Cirebon Vina aja. Kan masih ada kasus-kasus pembunuhan yang perlu diungkap. Ya. Nah, kalau saya perhatikan ada yang namanya itu kasus besar untuk pengalihan perhatian. Ya. Pengalihan perhatian di sini karena ada suatu kasus yang sangat besar Ya. merugikan negara. Ya. Kan ada istilah dalam waktu saya tugas dulu namanya blowing intelligence, Namanya blowing intelligence Pak Daud ya. mengalihkan perhatian. Mengalihkan perhatian massa Pak Daud ya. Sebenarnya kasus yang perlu lebih besar ada kasus Marsinah.
Marcelo kasus Betul. apa, Pak? Kas- Nah, saya kan kasus-kasus lainnya masih ada, Thomas. Nah, Pak Daud, kalau kasus Jessica, Pak, tiba-tiba ada pemberitaan bahwa yang berbuat itu ternyata sudah ketahuan, gimana tuh, Pak? Yang jelas satu, Thomas, Ya, tidak ada kejahatan yang sempurna. sempurna. Pasti Coba ketahuan, Pak Daud ya. kasus pembunuhan Marsina kan ada, toh? Saya lupa tuh, Pak, kasusnya, Pak ya. Coba dilihat di Google. Oke. Marsina ya. Itu gimana, Pak? Sudah ada titik terangnya, Pak Daud? Marsina itu guru yang dibunuh. Heeh. Nah, itu kan masih menjadi PR. Betul. Nah, jadi perlu Thomas tahu bahwa ada satu kasus yang merugikan negara lebih besar. Oh, Nah, supaya dialihkan namanya perhatian publik. ya. Ngerti maksudnya? Oh, yang dibuang di hutan Wilangan Nganjuk ya, Pak Daud ya. Yang jelas, Thomas. Ya. Nah, karena pasti ada kasus yang besar yang merugikan negara. Ya. Nah, dan itu pasti berhubungan dengan ilegal mining. Ya, Pak. Nah, contohnya timah. 5. Nah, sebentar lagi analisa saya nanti juga ada namanya berikutnya nikel. Itu kasus Pak Daud ya, kasus yang tersembunyi Pak Daud ya. Ini kan belum terbuka. Tapi kan nikel kan ada yang ilegal juga. Tapi juga ada yang legal juga. Ya. Nah, ilegalnya nanti ya gimana? Nah, itu tinggal nunggu waktu. Ya. Nah, berikutnya ada lagi, Thomas. Batu bara. Oh, batu bara Pak Daud ya, ngeri Pak Daud ya. Oh, banyak. Kan belum terungkap aja. Ya. Betul? Betul Pak Daud. Nah, itu yang jadi PR negara. Iya Pak Daud. Nah, betul? Betul Pak Daud. Nah, itu analisa saya. Yes Pak Daud. Nah, jadi ada hal tertentu untuk mengalihkan perhatian publik Ya Pak Daud. bahwa ada kasus yang sangat besar. Yes. Timah ini kan besar, merugikan negara berapa? Ya. Nanti berikutnya apa? Nikel. Berikutnya apa? Batu bara. Ya. Karena kan ada pertambangan ilegal. Betul. Ya, dan itu kan perlu di kaji ulang dan penegak hukum untuk menegakkan hukum. Ya. Nah, jadi kasus menutupi kasus yang sangat besar. Nah, ini analisa saya. Yes Pak Daud. Dan itu adalah permainan tingkat tinggi. Ya. Kalau saya dulu di pengamanan presiden, kita kan tahu bagaimana pengalian perhatian supaya publik tidak menyorotin satu titik perkara yang sangat besar. Ya. Jadi kalau ditanya rentetannya gimana? Nah, pertama timah, 2 nikel, ketiga batu bara. Yes. Nah, tapi kapan waktunya? Nggak tahu. Tinggal politik yang akan mengatur Pak Daud ya. Nanti hukum yang akan berbicara. Ya. Kan banyak pertambangan liar. Ya. Pertambangan liar kan perlu diberesin. Ya.
Betul? Betul. Betul? Betul Pak Daud. Betul Pak Daud. Betul? Betul Pak Daud. Nah, termasuk pertambangan liar, pasir. Ya. Nah, itu perlu tidak usah terlalu tinggi dulu. Itu perlu dirapikan. Ya. Betul? Betul. Nah, itu perlu dirapikan. Pasir itu dulu aja. Ya Pak Daud. Ya. Ya. Betul? Betul, Dan Pak itu Daud. adalah PR untuk Bapak Presiden yang akan dilantik, Ya. Pak Prabowo. Kira-kira semua PR Pak Daud akan terselesaikan nggak Pak Daud dengan pemerintahan baru Pak Daud? Itu tergantung penegak hukum. Pak Daud dapat rumor nggak atau bisikan atau Yang hikmat? jelas, kalau yang perlu saya sebagai orang kecil yang berbicara supaya dirapikan, ditegakkan hukum di Indonesia, karena itu berhubungan dengan negara, yaitu 4. Pertama, itu adalah timah yang sudah kelihatan ada ini. Kedua, nikel. Nah, ketiga, batu bara. Nah, keempat adalah emas. Apa Pak? Emas. Oh, emas. Emas atau tanah jarang, yaitu yang kandung mineral yang langka. Ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh penegak hukum dan pemerintah. Yes, Pak Daud. Nah, kalau kasus Vina ini dengan kasus yang ini, kalau ini kan berbeda, Thomas. Ya. Nah, itu pendapat saya, Thomas. Betul Pak Daud. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari video pendeta Bapak Daud Tony, di mana dia berbicara mengenai kasus Vina, di mana kasus ini sudah lama dan belum terungkap juga. Dan ini menurut pertimbangan atau analisa Pak Daud Tony tentang kasus Vina ini. Dan juga tentunya saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support selalu channel Kristenku Inspiratif, di mana channel ini mencapai 1000 subscriber lebih, dibilang 1700 subscriber yang sudah subscribe. Tentunya saya ucapkan terima kasih yang sudah like juga, yang sudah nonton video, yang sudah share juga, dan yang sudah komen. Tentu saya ucapkan terima kasih banyak. Dan sebelum saya mau mengundurkan diri, saya ingin membacakan setuntungan firman Tuhan lagi untuk kalian, dan juga mau mengingatkan sesuatu untuk kalian tentunya. Firman-Nya ada di Amsal 27 ayat 17, di mana firman itu berbunyi, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, yang tiada keahlian apapun jika tidak dijaga ketajamannya dapat menjadi tumpul. Dan itu dia setuntungan firman Tuhan. Sekaligus saya mengingatkan buat kalian yang belum support channel Kristenku Inspiratif, segala support dengan cara subscribe, tentunya like, komen, dan share ke kerabat atau sosial media kalian dan juga keluarga kalian tentunya. Karena channel Kristenku Inspiratif ini membagikan seputar konten-konten Kristen dan tentunya juga firman Tuhan dan juga pendeta-pendeta yang kenabian ataupun profetik. Dan itu dia, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya undur pamit. Shalom and God bless you all. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share, supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat,
Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah!